Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilil al muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama nab'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daril Fatihah. Para guru, para kiai, tokoh masyarakat tanpa kecuali yang kami hormati, hadir tengah kita Bapak Camat Kecamatan Pancoromas. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi dan berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh gabungan Majelis Silaturahim tanpa kecuali yang kami hormati, terutama pengurus DKM Masjid Al-Ihsan Rakapanjaya, juga pengurus subuh gabungan. Lagi ini kita berada di bulan Maulid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat yang penuh kasih sayang. Amin. Umat yang penuh keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak, para tokoh masyarakat, para kiai, mohon maaf karena waktu, kita mulai saja. Pembahasan kali ini merupakan pembahasan lanjutan dari surah Al-A'la yang bulan lalu di masjid mana itu? Ya, Nurul Islam RW 13 Kelurahan Pancoromas. Baik. Ayatnya sudah sampai pada ayat 6. Sanuqri'uka fala tansa. Nah, kita langsung aja ke tafsirnya. Itu ada di baris kedua itu. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu ya Muhammad, Allahumma shalli wa barik alaihi. Fala tansa, maka kau tidak akan lupa. Ai sanuqri'uka ya Muhammadu hadzal Qur'anal 'azima fatahfazuhu fi sadrika wala tansahu. Artinya, kami akan membacakan kepadamu ya Muhammad Al-Qur'an yang agung ini, maka kemudian kau akan hafal di dadamu wala tansahu, dan kau tidak akan lupa. Ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang Allah sampaikan berupa wahyu setelah dibacakan langsung direkam dan enggak pernah lupa sepanjang hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otaknya otak kaset. Kalau kita juga sama, otak kaset, kaset kusut. Oh, banyak komentar itu. Rasulullah tuh lihat. Apa yang dibacakan oleh Allah, apa yang diwahyukan, gak akan lupa.
illa masya Allah, kecuali Allah kehendaki. Contoh begini Pak, jadi jangan lalu kita bilang bahwa Nabi itu pelupa, enggak. Sampai akhir hayatnya beliau tidak kena penyakit pikun, pelupa tidak. Satu ketika beliau sholat asar, harusnya di rakaat kedua beliau tahiyat awal, tapi beliau langsung naik ke atas. Setelah selesai sholat, sahabatnya mengkritisi, ya Rasul, apakah kau lupa? Rasul bilang apa? Inilah ansa walakin unasali asyra'a. Aku ini nggak lupa, tapi dibikin lupa. Li asyra'a, untuk mengajarkan agama. Nah, lupanya Rasul saja berpahala. Coba. Lupanya Rasul saja menjadi ilmu buat kita. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu waktu sholat, sebelum beliau salam, beliau melakukan sujud sahwi, sujud karena lupa. Nah, kita akhirnya mendapatkan ilmu. Kalau umpama kita lupa, kan dalam sholat itu ada dua sunnah, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah abad, kalau ditinggalkan disunatkan sujud sahwi. Sunnah abad ada dua, pertama kunut, yang kedua tahiyat awal. Di kunut yang kita baca itu hukumnya sunnah abad. Kalau umpama ada orang lupa sebelum salam, kita dianjurkan sujud sahwi. Begitu juga tahiyat awal. Umpama kita lupa, maka nanti sebelum salam kita dianjurkan sujud sahwi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak lupa, tapi Allah yang nyatakan ila masya Allah, kecuali Allah kehendaki. Ya, ini jangan diperalat, jadi politisasi sama kita. Ntar kita ditanya, gue nggak lupa tuh, tapi gue dibikin lupa nih sama Allah. Kalau kita nggak bisa begitu, itu klaim namanya. Ya, ada mahasiswa begitu ujian nggak bisa. Kenapa ente nggak bisa jawab soal? Ini gue dibikin lupa sama Allah. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Emang lo kagak belajar. Paham dah ya? Ai lakin ma aradallahu naskhahu fa innaka tanzau. Kecuali Allah menghendaki. Nah, ini kajiannya lebih mendalam lagi tentang nasah, tentang penghapusan sebuah ayat. Fa innaka tanzahu, maka kau akan melupakannya. Begini Pak, ini udah kajiannya mungkin usul fiqh kali ya. Ini ada dalam kitab usul fiqh itu. Jadi di sana dikatakan wa dzalika anal ahkama syar'iyyata yura'i fi syar'iyyatiha ma shalal ibad. Bahwasanya hukum Islam itu memelihara kemaslahatan hambanya. Wal masalihu takhtalifu bi ikhtilafil azman. Sementara kemaslahatan itu beragam melihat keberagaman zaman. Dulu dengan sekarang jelas beda. Kama takhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, sebagaimana berbeda melihat masing-masing personnya, masing-masing orangnya. Walihada nadhir syariah khassa ba'dul awqati bi ibadatin ghairi ma khassa bihil ba'dul akhar. Oleh karena itu sering kita mendapati Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menghususkan sebagian waktu persoalan ibadah yang tidak dihususkan pada sebagian yang lain. Wa idza kanatil masalihu takhtalifu bi ikhtilafil azminah. Kalau umpama kemaslahatan itu beragam dengan beragamnya zaman, maka di sini kesimpulannya falaisa mujafiyanil aqli,
aya'lamallahu ta'ala salahiyatal fili fi zamanin wa adami salahatiha fi zamanin akhar. Oleh karena itu secara akal hal ini enggak bertentangan bahwa kemaslahatan sebuah perbuatan itu dan tidak maslahatnya kadang-kadang melihat dari zaman tertentu. Ada satu kaidah fikih begini, ya, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah. Perubahannya hukum karena melihat situasi dan kondisinya. Banyak contohnya beginilah, ya. Kadang-kadang berubah itu, kenapa berubah? Berubah secara gradual, berubah secara step by step, sedikit demi sedikit. Contoh, masalah homar. Homar itu kan nggak sekaligus diharamkan, 3 tahap tuh homar itu diharamkan itu. Ya kalau kita lihat pertama kali kan sahabat begitu hijrah itu kebiasaan di Mekah masih dilakukan, masih suka berbuat judi, masih juga minum-minuman homar. Akhirnya sahabat bertanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang hukum homar dan judi. Allah Subhanahu wa taala jawab, enggak sekaligus diharamkan, tidak, tapi bertahap. Apa jawaban Allah? Qul, katakan kepada umatmu ya Muhammad, fihi ma itsmun kabir. Judi dan khamar itu dosanya gede. Wa manafi'ul linas, tapi manfaatnya ada. Umpama nih orang lagi puyeng, ya, tapi jangan dicoba-coba ya. Jangan. Nah, ini mah contoh. Diminum seloki aja, saat itu puyengnya hilang. Ada orang miskin, tiba-tiba main judi, kayak mendadak. Manfaat nggak? Manfaat, tapi dosanya lebih gede daripada itu. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih gede daripada manfaatnya. Oke, saat kita pusing, kita minum aja seloki. Saat itu hilang, kesananya nanti bisa bahaya buat diri kita. Karena alkohol kan. Oke, saat itu kita menang berjudi, akhirnya kita bisa memberikan nafkah buat anak dan istri kita. Kesananya jangan coba-coba. Judi menangnya sekali, kalahnya 99 kali begitu. Kalahnya 99 kali. Enggak ada, Pak. Ceritanya orang main judi kaya, enggak ada. Kalaupun kaya sesaat. Tuh Roma Irama cakep banget tuh lagunya tuh. Judi dan seterusnya dah. Menjanjikan kemenangan dan seterusnya dah. Ini masjid masalahnya. Terusin. Ini banyak kiai ini. Yang jelas manfaatnya ada, udah segitu aja. Tapi dosanya lebih gede daripada manfaat. Akhirnya sahabat tetap aja dia mabok, main judi. Nah, pada satu ketika ada sahabat sholat, sebelum sholat mabok dulu. Itu cerita orang baca kuliah nggak ketemu-temu, itu sahabat. Bukan cerita para kiai. Enggak ketemu-temu baca kuliah, lakum dinukum, lakum terus saya enggak ketemu-temu. Akhirnya turun ayat yang kedua. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Diakalin sama sahabat. Oh, kalau gitu kita mabuknya habis sholat dah. Habis sholat mabuk. Ternyata kerjaannya enggak benar. Baru ayat yang ketiga turun tuh. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya yang namanya khamar, judi, adu nasib, turitsun tahu enggak? Bapak moyangnya najis turitsun itu. Termasuk kerjaan setan. Maka hindari, pasti kalian akan beruntung. Kan 3 tahap itu, gak sekaligus. Nah ayat yang pertama itu sudah gak berlaku.
Bahwa judi cuma dikatakan dan mabok tadi ya, Umar manfaat, udah nggak berlaku setelah ayat yang ketiga itu turun. Surah apa itu? Surah Al-Maidah ayat 90-91. Itu contoh. Nah, contoh lagi. Dulu yang namanya hak waris itu bukan didasarkan kepada kekerabatan. Ini di awal hijrah, sebelum Fathu Mekah. Jadi antara muhajirin dan ansor walaupun tidak ada hubungan kekerabatan itu bisa saling mewarisi. Jadi karena unsur menolong orang lain. Nah, setelah Fathu Mekah tidak lagi berlaku yang namanya hukum sebelumnya. Akhirnya turun ayat tentang mawarith, ayat tentang faraid, yang mana masing-masing keluarga punya bagian masing-masing. Nah, itu kan dihapus namanya tuh. Yang tadinya berdasarkan saling tolong menolong antara muhajirin dan ansor, setelah Fathu Mekah kemudian syariat yang pertama itu dihapus dengan syariat yang terbaru itu, yaitu adanya ayat tentang faraid atau mawarid. Contoh lagi Pak, kalau kita mau menjalankan ayat nggak mampu kita, kecuali orang tertentu. Allah perintahkan kita tuh menjadi lagu wajib para khotib tuh. Ittaqullah haqqa tuqatih. Hei manusia, takwalah kau sebenar-benarnya takwa. Kayak apa coba sebenar-benarnya takwa? Bukan cuma zahir, batin juga kita kudu takwa. Berat menjalankannya, nggak ada yang mampu. Akhirnya ayat itu ketentuannya diringankan, ittaqullah mastata'tum, gitu. Takwalah kau melihat kemampuan kalian. Ittaqullah mastata'tum, takwalah kalian sekedar kemampuan kalian. Kan luar biasa itu ayat. Tapi bukan menghilangkan substansi. Contoh, sholat 5 waktu. Ente ngomong ini, kenapa saya pengen gak sholat zuhur? Ya takwa saya cuma sampai apa? Isya, subuh, terus asar, maghrib, zuhur kagak. Ini namanya dibuat-buat, ini namanya. Ya, pengertian semampu kamu itu tidak menghilangkan substansinya gitu. Contoh lah, umpama nih kita malam tahajud kuat 12 rakaat. Allah nggak nuntut kita nggak? Mau 2 kayak, mau 4 kayak, mau 6, mau 8 silakan. Kemampuan kita sampai di mana? Kan begitu. Mau nyontoh Syekh Abdul Qadir Jilani silakan. Kalau tahajud sampai khatam Al-Qur'an, kakinya diangkat 1. Ntar kalau ngantuk diangkat lagi yang 1. Mau nyontoh kayak gitu silakan. Tapi itu bukan kelas kita kali ya. Mau nyontoh Utsman bin Affan yang tiap hari khatam Al-Qur'an. Dia seorang presiden, seorang khalifah, tapi tiap hari khatam Al-Qur'an. Mau nyontoh Al-Imam Syafi'i, tiap hari khatam 2 kali, coba bayangkan ya. Tiap hari 2 kali khatam. Sanggup kita? Enggak. 1 juz aja kita enggak baca sehari. Jujur Pak ya? Ma ittaqullah mas tato. Itu contoh yang gampang masalah nasah. Jadi kalaupun ayat itu dinasah, memang Allah kehendaki. Kan ada Al-Qur'an menyatakan apa? Tentang nasah. Manansah apa? Ada yang hafal ayat itu? Manansah min ayatin au nunziha na'ti bi khairin minha au mithliha. Tidaklah kami hapus satu ayat atau kami lupakan kecuali kami mendatangkan yang lebih baik. Itulah jadi Allah Subhanahu wa taala kalaupun menghapus satu hukum didatangkan, diberikan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Bukankah kau tahu sesungguhnya Allah maha mampu atas segalanya. Nah itu pengertian sanuqri'uka fala tansa. Jadi ada 2 makna tuh. Pertama menjelaskan tentang mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa Rasulullah kalau dibacakan ayat nggak pernah lupa udah. Jangankan Rasulullah Pak, sahabatnya otak kaset rata-rata. Ibnu Abbas, kalau beliau mendengar orang baca syair 80 bait, coba bayangkan. 80 bait kan orang Arab demen banget berpantun kan. 80 bait selesai diulangin langsung hafal. Kayak apa tuh sahabat? Itu umatnya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis berikut sanad. Makanya dalam kelas-kelas ilmu hadis itu ada hafid, ada hakim, ada hujjah. Kalau al-hafid orang yang hafal 100.000 hadis berikut sanad. Kalau al-hakim orang yang hafal 300.000 hadis berikut sanad. Kalau al-hujjah dirinya adalah hadis. Imamul Ghazali dapat julukan Hujjatul Islam. Itu nggak main-main itu. Berarti jiwanya adalah hadis. Dulu pernah ada ulama Betawi Habib Salim bin Jindan. Masih ingat nggak nama itu kan? Beliau tuh hafal Pak ribuan hadis. Satu ketika dia mau tolaah, dia mau ngambil kitab hadis yang ada di atasnya, nggak nyampe. Kalau kita nggak nyampe bikin apa dah? Steger kan gitu kan? Ambil bangku, ambil meja. Dia enggak, kitab hadis tumpukin sama dia naik. Zamannya kritik, ya Syekh, itu kan kitab, kenapa didudukin? Sama-sama hadis mah nggak apa-apa, begitu. Dia hadis dirinya. Nah kita jangan nyontoh. Oh ya. Waduh. Parat. Bukan kualat lagi, mampus bisa. Habis. Ceritain. Ya jangankan Rasulullah, umatnya aja nah hafal kayak gitu. Satu ketika Al-Imam Syafi'i bertandang kepada muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Begitu sampai beliau tidur. Padahal muridnya hafal 1 juta hadis. Pak Ustadz kok hadis banyak banget? Bukan begitu, karena kadang-kadang satu hadis riwayatnya banyak, kadang-kadang bisa 10 riwayat. Makanya kayak Imam Bukhari kan 5.500 hadis. Udah. Imam Syafi'i tidur. Ini anaknya Imam Ahmad bin Hambal, putranya Imam Ahmad bin Hambal ngomong, katanya dia syekh, ahli hadis, ahli hukum, datang cuma tidur doang. Gak lama kemudian Imam Syafi'i bangun. Alhamdulillah sudah kejawab beberapa masalah. Tuh guru gua tuh tidurnya aja jawab masalah kalau gitu. Padahal muridnya hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hambal tuh muridnya. Ini saya lagi nyeritain bagaimana kehebatan otaknya Nabi. Jangankan Nabi, umatnya aja ada yang kayak begitu hafalannya. Luar biasa. Ada saya punya dosen itu. Ya, waktu saya S3 itu. Itu hafal, matan-matan kitab hafal. Ini kalau ngajar enak aja. Ada orang diberi kemampuan kayak gitu. Nah, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu dan kau tidak akan pernah lupa. Kalaupun lupa, illa masya Allah, kecuali Allah menghendaki. Kayak tadi contoh, ya harusnya Rasulullah tahiyat awal beliau bangun. Lalu kemudian kita jangan comel sebagai umatnya bahwa Rasulullah pelupa. Jangan ngomong kayak gitu. Ini ayatnya, illa masya Allah. Atau maknanya yang kedua, kalaupun ada ayat yang sudah tidak berlaku, Allah juga yang menghendaki. Kenapa? Demi kebaikan umat. Gitu. Wah, kalau kita bahas ini Pak panjang. Terus dah. Wa fi hadhil ayati mu'jizatun lahu alaihi salam. Dalam ayat ini ada mukjizat bagi Nabi alaihi salatu wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu kana ummiyan la yaqra'u wa la yaktub. Rasulullah adalah seorang yang ummi. La yaqra'u wa la yaktub, tidak bisa baca, la yaqra'u wa la yaktubu, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Paham Pak? Kenapa? Bab Allah kasih kelebihan otaknya, apa yang dikatakan oleh Jibril langsung hafal. Dan umatnya juga begitu, ngandalkan ini. Dulu zaman tulisan jarang, orang dulu jarang nulis.
Padahal Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Wa kana ma'a dzalika la yansa ma aqra'ahu Jibril alaihi salam. Namun demikian, beliau tidak lupa apa yang dibacakan Jibril alaihi salam kepadanya. Wa kaunuhu yahfazu hadzal kitab al-'azima min ghairi dirasatin wala tikradin wala yansau abada. Dan keadaannya bahwa Rasul hafal Al-Qur'an tanpa lewat belajar, tanpa mengulang-ulang, dan tidak lupa selamanya. Coba kalau kita dah ada orang hafal Al-Quran, tanya di sini ada tuh hafid Ustadz Nur, beliau hafal Al-Quran. Beliau sekarang lagi bangun pesantren tahfidzul Quran. Mudah-mudahan anak kita bisa, ya kalau punya anak silakan di Sukmajaya, ya Ustadz ya. Kalau mulia. Kalau mulia Celodong apa Sukmajaya? Celodong. Oh Celodong. Terus segitu aja gua udah lupa tuh. Coba tanya sama orang-orang hafid Quran. Enggak sekali, diulang-ulang. Diulang-ulang. Rasul enggak. Begitu Jibril bacakan langsung hafal. Sahabat juga begitu, Abu Bakar, Umar bin Khattab semua, Utsman bin Affan, rata-rata hafal Quran. Tapi sahabat-sahabat tertentu, ya luar biasa itu. Min a'zamil barahin ala sidqi nubuwwati sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan dalil yang sangat agung tentang kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan nabi nggak hafal kayak gitu. Jadi kalau ada orang di Pitarang ngaku nabi, ya nggak usah jauh-jauh ngetesnya, bacain aja apa kayak pantun. Ayo ulangin pantun gua, nggak bisa. Bukan nabi lo, nabi jilu, gitu aja udah. Paham nggak? Ya. Apaan tuh? Nggak usah jauh-jauh. Kalau saya ketua MUI ngetesnya gitu aja. Ada orang ngaku nabi di Pitara gitu karena ngaku nabi. Ini gua nabi nih. Kerjain aja pak. Baca pantun dah, pantun apa yang baca? Habis baca, coba ulangin pantun gue itu. Kode ngapal? Itak aja palanya udah. Nabi semuanya hafal gitu. Semua nabi bahkan begitu. Oh nabi pelupa bagaimana ntar nyampaikan kepada umatnya? Ya Rasul, maaf aneh lupa. Ya nggak ada begitu. Ya. Itu kata guru saya itu namanya Nabi Jilu gitu. Nabi Jilu, bukan nabi itu. Qala Ibnu Katsir hadza ikhbar min Allah taala wa wa'dun li Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayuqri'uhu qira'atan la yansaha. Ini merupakan kabar, berita dari Allah dan janji kepada Rasulnya bahwa Allah akan bacakan ayat-ayatnya, satu bacaan yang Nabi tidak akan pernah lupa ayat tersebut. Ini paskan maulid ya, jadi kita proporsional namanya. Kita cinta sama Nabi, kenapa? Satu sisi aja mukjizat, kelebihan otaknya gitu. Ya. Innahu ya'lamul jahr wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah tahu yang disembunyikan atau yang dinampakkan, yang dinampakkan dan yang disembunyikan. Huwa ta'ala alimun bima yudhiruhu bil ibadu. Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa yang dinampakkan oleh para hambanya, wa ma yukhfunahu minal aqwali wal af'al, dan apa yang disembunyikan baik perbuatan atau ucapan, baik ucapan atau perbuatan. La tahfa li khafiyatun fil ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baik di langit atau di bumi. Nggak ada. Semut hitam malam-malam berjalan di batu hitam, Allah tahu, apalagi kita yang badannya lebih gede dari semut. Makanya dulu ada Amirul Mukminin Zainul Abidin, ada temennya pak, ya Amirul Mukminin, ajad apa, izinkan saya maksiat. Mau maksiat minta izin. Kata Amirul Mukminin Zainul Abidin, silakan,
Kau maksiat di tempat yang Allah nggak lihat. Wah, girang nih kan. Silakan Anda maksiat di tempat yang Allah kagak lihat. Wah, girang dia keluar. Alhamdulillah dapat izin. Nggak lama kemudian dipikir di mana Tuhan kagak lihat coba. Hebat diplomasinya Zainul Abidin. Temennya dikasih, silakan maksiat di tempat yang Allah nggak lihat. Seketika girang, begitu keluar bingung sendiri dia. Nggak ada yang tersembunyi semuanya nih, jelas semuanya itu. Terus, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memberi keringanan, memberikan kemudahan. Lil yusra ay nuwaffiquka li syariati samhatil baligotil yus. Kami akan memberikan taufik kepadamu syariat yang penuh toleran, yang demikian mudah. Allati hiya aisar wa ashalu syara'i as-samawiyati wa hiya allati hiya aisar wa ashalu syara'i lis-samawiyah, di mana dia merupakan syariat langit yang paling mudah dan paling gampang, paling ringan. Ini kan baca kitab kan kudu hati-hati. Di sini kan banyak kiai ini, kalau baca aja ribet urusannya, ya kan? Kalau saya dulu di doktrin pakai Brahma Nawawi, kalau baca kitab ujungnya baca, biar ketahuan i'rabnya begitu. Ngerti ya? Allati ya aisaru wa ashalu syara'i as-samawiyati, di mana syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat langit yang paling mudah dan yang paling ringan. Wahia syariatul Islam, yaitu syarat Islam. Ini bulan Maulid nih. Sedikit kita mengenal tentang mudahnya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang gampang itu ada karangan Syed Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Profesor Dr. Said Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Dulu nama kitabnya Syarafut Ummati Muhammadiyah, tapi kemudian sekarang diganti nama kitabnya Khosaisu Muhammad, kehususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, gampang banget syariat Nabi kita kalau diperbandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Satu sisi saja. Ini padahal saya kalau di beberapa maulid sering saya ceritain biar orang lebih cinta sama Nabi kita. Apa katanya? Tahsisut thaharati bil ma. Kalau umat Nabi dahulu cara berwudunya harus dengan air, bersucinya mutlak dengan air. Jadi kalau mereka nggak dapat air kodok udah. Tapi kalau syarat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau umpama nggak ada air boleh tayamum. Failam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, boleh tayamum. Bahkan mandi hadas nggak ada air boleh kita tayamum. Anggota tayamum berapa? 2, tangan sama muka, muka sama jangan guling-gulingan kayak Ammar bin Yasir, bupak kayak kebo begitu. Akhirnya Rasul ajarin begini, ya, anta triba darbatain, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain. Cukup kamu itu pukul tanganmu ke tanah, satu pukulan buat muka, satu pukulan buat itu dalam keadaan junub. Artinya bisa pakai debu. Apalagi Pak? Tahrim mustighalim yauma idihim. Kalau umat Nabi dahulu mereka enggak boleh sibuk di hari raya, mesti nyepi, nggak boleh keluar seharian. Nah, mungkin kayak umat Hindu lah begitu. Bani Israel pernah disuruh nggak boleh keluar seharian. Nah, kalau kita boleh nggak hari Jumat jualan? Tapi ulama mengatakan sebelum azan dikumandangkan. Kalau azan sudah dikumandangkan, kita transaksi dan kita nggak ada udzur Jumat, nggak sah tuh Jumat kita, nggak sah transaksi kita. Kalau sudah tidak sah, berarti apa yang kita makan haram. Kalau perempuan ada udzur atau orang musafir ada udzur, ya ini ada beberapa pendapat kayak begitu. Dan boleh kita transaksi kembali setelah selesai Jumat. Ya hari besar kita kan Jumat atau hari raya Idul Adha, Idul Fitri, boleh nggak kita dagang? Boleh nggak kita warawiri? Ke kebun binatang boleh nggak? Nggak boleh, lagi Covid sekarang.
Tapi kalau umpama kita ada di zaman umat Nabi sebelumnya, nggak boleh. Udah begitu hari Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, udah ngejedok bayi di rumah, udah gitu kata orang Depok bilang, udah nggak boleh ngapa-ngapain. Lihat syariat Nabi kita mudah banget. Ada lagi, ada mu'akalatil haid. Orang haid nggak boleh tinggal di satu rumah bersama, tidak boleh makan bersama. Berat Pak, bapak-bapak punya keluarga, ada salah seorang yang haid, itu wajib ditinggalin. Tak udah baik baru pulang lagi tuh, atau dikarantinakan tuh yang haid. Berat. Boleh nggak makan bersama sama istri kita yang haid? Istri kita haid nih, boleh nggak makan bersama? Boleh. Tidur bersama boleh nggak? Boleh. Jangan takut-takut jawabannya. Ayo, boleh nggak tidur bersama sama bini kita lagi haid? Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh apaan? Main cutik tuh nggak boleh tuh. Tapi naik mobil sekarang nggak boleh bareng-bareng sama bini. Sain. Jumpai. Sain taruh di belakang sama polisi. Kalau dalam hadis Imam Muslim, isna'u kulli syai'in illa nikah. Silakan ada berbuat apa saja kecuali hubungan badan. Selainnya boleh. Berat dah. Tarimu sholati ila fi mawdi maksusah. Kalau sholat umat Nabi dulu di tempat tertentu, nggak boleh tempat lain. Kalau nggak ada masjid surau, nggak sah. Kalau kita kan di mana aja boleh. Allah jadikan bumi sebagai masjid. Di mana aja kita sholat boleh. Ya kan? Paling cuman makruh aja atau najis, haram. Ya kalau kita sholat di atas nasi kan haram, nggak boleh. Atau sholat di atas sipiteng. Yo yang punya rumah, jangan sekali-kali di atasnya dibikin tempat sholat. Bawahnya apa? Ulama bilang makruh itu. Ya mudah-mudahan kuat spittingnya gitu ya. Nah kalau ambrol makan tuh tai. Plosnya. Makruh. Nih yang pada bikin rumah, jangan sekali-kali bikin tempat sholat di bawahnya apaan? Piteng, septic tank tuh jangan ya. Nah kita singkat aja dah. Qatlu maudin najasah. Ini kalau umat Nabi dahulu ya. Kalau umpama bajunya terkena najis nggak cukup dicuci tapi dipotong. Waduh berat banget Pak, kita harus berapa punya kain coba. Itu umat Nabi dahulu. Makanya Allah berikan kemudahan terhadap syariat Nabi kita Muhammad SAW. Terus Fadzakir inna fa'ati dzikra, ingatkan karena peringatan itu akan manfaat. Fadzakir ya Muhammadu bihadzal Qur'ani haitsu tanfa'ul mau'izatu wa tadhkiratu ka qauli fadzakir bil Qur'an ma yakhafu wa'id. Ingatkan ya Muhammad Al-Qur'an ini karena yang namanya nasihat, peringatan itu manfaat. Bapak-bapak nggak usah takut nasihatin orang. Kalau hari ini dia nggak mempan, terus saja nasihatin. Ada tetangga kita nih ya bergelimang dalam maksiat, wajib kita nasihatin. Hari ini nggak mempan, besok dia pasti keingetan nasihat kita gitu. Selama kitanya ikhlas nasihatin orang. Ini kadang-kadang kenapa orang yang kita nasihatin nggak mau ngikutin? Periksa hati kita, itu masalahnya ya. Manfaat. Makanya tiap maulid banyak undang kita, banyak undang penceramah nasihatin kita. Kita ini perlu nasihat. Terus dalam Al-Quran tuh tadi fadzakir bil Quran may yakhafu wa'id. Ingatkan Al-Quran orang yang takut akan ancamanku. Qala Ibnu Katsir wa min hahuna yu'khadul adabu fi nasril ilmi. Dari ayat ini bisa diambil pelajaran akhlak dalam menyebarkan ilmu. Fala yadhahu inda ghairi ahli. Jangan dia meletakkan ilmu bukan kepada ahlinya. Kama qala Aliun radhiyallahu anhu, sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan, ma anta bi muhadditsin qauman haditsan la tablughu uquluhum. Kau tidak menyampaikan satu hadis kepada kaum yang akalnya enggak nyampe. Jangan kamu sampaikan satu hadis ke satu kaum yang akalnya enggak nyampe. Kalau kata Nabi, khatibunas ala qadir uqulihim. Ajak manusia sekedar kemampuan otaknya.
Itu terutama buat saya, buat penceramah yang lain, jangan tinggi-tinggi ngomong di kampung mah begitu. Saya kalau mau tinggi bisa Pak, saya ngajar S3 ngajar, S2 ngajar. Begitu ngajar di kampung udah pakai bahasa kampung aja begitu. Ya kalau pakai bahasa ilmiah ribet kita. Ya sebagian paham, sebagian kagak. Ini cara dakwah begitu. Nah, kadang-kadang kita suka tersenyum aja gitu kalau ada ustadz suka bikin guyon. Kalau saya walaupun nggak gampang itu bikin begitu, tapi jangan baik guyonannya, harus ada isinya gitu. Artinya apa? Sesuaikan aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau mau tinggi-tinggi bisa, tapi begitu menghadapi orang Baduy disesuaikan ilmunya dengan orang Baduy. Ini ayat, ya. Khatibunas ala qadiri qulihim, ajak manusia sekedar kemampuan otaknya. Ini ayat maksudnya itu tadi itu. Jangan kita sampaikan ilmu yang orang kagak nyampe, repot ntar. Contoh lah anak sanawiyah, satu sanawiyah diajarkan ilmu faraid. Anak satu sanawiyah diajarkan ilmu falak. Pusing bisa dia. Nah ustadz yang pada puyeng. Betul gak? Ribet urusannya. Dah terus, kita singkat-singkat aja dah. Illa kana fitnatan li ba'dim, kecuali ilmu yang tidak nyampe disampaikan kepada umat itu akan menjadi fitnah buat mereka. Ya jadi fitnah malah bukan jadi manfaat. Ngajar ibu-ibu keren banget di kampung, bacanya apa? Bidayatul Mustahid. Jangankan ibu-ibu yang dengernya baca juga bingung. Keren banget. Ya kan? Kecuali tafsir kali ya, umum gitu. Nah intinya begini, bahwa di ayat ini kita jangan sekali-kali menyampaikan hal-hal yang tidak nyampe kepada umat kita gitu. Terus mana itu? Waqala haditsun nasa bima ya'rifun, sampaikan hadis, sampaikan kepada manusia apa yang mereka tahu. Atuhibbuna ayyughafallahu wa rasul, apakah kau ingin Allah dan Rasulnya didustai? Gara-gara ilmu kagak nyampe kemudian menjadi fitnah. Kalau udah fitnah akhirnya mereka guru sama Allah gitu. Contoh, orang baru ngaji diajarkan ilmu hakikat, ya puyeng. Memang benar agama itu ada syariat, ada hakikat. Tapi jangan diajarkan dulu orang ilmu hakikat, ribet. Ajarkan aja yang dasar-dasar gitu dulu. Ya, kalau mau ngaji yang susah-susah ada waktunya dan ada tempatnya. Ini kan bagaimana fiqh dakwah namanya. Bagaimana kita menyampaikan pesan moral kepada umat harus disesuaikan kepada bahasa setempat atau kepada lihat audiennya begitu. Ini sih saya yakin ini banyak para dosen juga. Tapi saya bangga ketika menyampaikan kepada umat bahasanya biasa. Terus saya dzakkaru may yasha, ai sayantafi'u bihadzi dzikra wal mau'izati may yakhafullah taala, akan bermanfaat peringatan ini dan nasihat ini kepada orang yang takut kepada Allah. Wa yatajannabul ashqa, dan akan menjauhi orang yang celaka. Ai wa yarfuduha wa yabta'idu an qabulil mau'izah al kafirul mubalighu fi syaqawah. Orang kafir yang terlalu hebat celakanya itu akan menolak dan akan menjauhi nasihat gitu. Kita nasihatin orang tapi hatinya nggak terbuka, ya nggak akan manfaat. Ikan kita kalau lagi ngaji nih Pak, kalau kata guru saya ini, ya, dikit lagi deh ya. Jadikan kita kayak orang ngaca. Kalau kita ngaca muka kita belepotan, kacanya kita pecahin, apa muka kita rapiin? Yo, enggak, yang bener kacanya kita pecahin. Dasar lo, brengsek lo. Udah kaca lo muka gue ganteng, di sini jelek banget. Tuh orang gak punya akal tuh. Ya orang kalau ngaji begitu, dengerin ceramah maulid, sebentar lagi banyak para penceramah kan gitu. Udah saat itu kita niat ngaji, buka hati kita, baru manfaat tuh nasihat dari para kiai.
Kalau dari rumah kita udah punya kesombongan, kiai apaan sih? Udah nggak bakal masuk nasihatnya. Yakin saya. Ini Allah ingatkan juga nih. Kalau ilmu manfaat, buka hati kita, gitu. Apalagi kita berguru kepada seseorang, dari rumah udah sombong duluan, nggak bakal masuk ke ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Alladzi yaslan narul kubra, yaitu orang yang akan masuk neraka yang besar. Alladzi yadkhulu naro jahannamal musta'irah, yaitu orang yang akan masuk neraka jahanam yang bergejolak. Al-azimatal fadhi'ah, neraka jahanam yang sangat besar. Al-fadhi'ah, yang menakutkan. Qala al-Hasanu, Imam Hasan mengatakan, an-narul kubra narul akhirah. Neraka yang besar adalah neraka akhirat. Wa sughra narud dunya, sementara yang kecil adalah neraka dunia. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan juga tidak akan hidup. Mati kagak, hidup kagak tuh orang kalau udah masuk neraka. Ai la yamutu fayastarihu, dia mati kemudian bisa istirahat. Wala yayal hayata thayyibatal karimah, dan dia tidak hidup dengan kehidupan yang nyaman, yang mulia, enggak, ngerasain azab terus. Bal huwa daimun fil azabi wasaqa, tapi dia senantiasa berada dalam azab dan berada dalam kepedihan atau kesakitan atau penderitaan, kecelakaan. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Ai qad faza man tahhara nafsahu bil iman, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan hatinya dengan iman. Wa akhlasu amalahu rahman, dan mengikhlaskan perbuatannya karena Allah. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, kemudian dia ingat nama Tuhannya, menyebut nama Tuhannya, kemudian dia sholat. Wa dzakara 'azamata rabbih wa jalalahu, dan dia ingat kebesaran Tuhannya, wa jalalahu, dan kemuliaannya. Fa shalla husu'an wa imtithalan li amrihi, kemudian dia sholat dengan khusyuk, wa imtithalan li amri, dan mengerjakan perintahnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian mendahulukan kehidupan dunia. Bal tufaddiluna ayuhan nas, bahkan kalian mendahulukan hai manusia, hadil hayatal faniyata alal akhiratil baqiyah, kalian mengutamakan kehidupan dunia yang fana daripada kehidupan akhirat yang abadi. Patastaghiluna laha wa tansaunal akhirah, kemudian kau sibuk dengan dunia, wa tansaunal akhirah, dan kau melupakan akhirat. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wal halu annal akhirata khairum minad dunya wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Li anna dunya faniyatun wal akhirata baqiyatun, karena dunia itu fana, akhirat itu kekal. Wal baqi khairun minal fani, yang kekal jelas lebih baik daripada yang fana. Pakaifa yu'athiru aqilun ma yafna ala ma yabqa, maka bagaimana akhirnya orang yang berakal lebih mengutamakan yang fana daripada yang kekal? Ini kita diajak berpikir namanya. Wa kaifa yahtammu bidaril ghurur, bagaimana dia mementingkan dunia yang penuh dengan tipuan. Bisnis sampai kagak kenal waktu, banyak orang kayak gini, sore pagi siang malam nyari duit, apa kagak sempat sholat, banyak nggak? Mana orangnya? Musim dunia terus. Wa yatrukul ihtimama bidaril baqai wal hulud, dan meninggalkan kepentingan negeri akhirat dan yang kekal dan abadi. Qala Ibnu Mas'ud hadil ayah, Ibnu Mas'ud membaca ayat ini, faqala li ashabi. Nah, jadi ayat ini dibaca oleh Ibnu Mas'ud di depan sahabatnya. Atadruna lima atanal hayata dunya. Kalian tahu enggak
Lima atarnal hayata dunia alal akhirah. Kenapa kita lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat? Ibnu Mas'ud ngomong nyindir temennya, ayo kenapa kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat? Apa alasannya? Qalu, mereka menjawab, lah nggak tahu ya Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'ud menjawab, jadi yang nanya dia yang jawab nih. Li'anna dunya ukhtirat wa ujilat lana bitu'amiha. Dunia itu dihadirkan dan disegerakan makanannya. Paham dah? Kita lapar nih, punya duit, datang ke warteg, disediain enggak? Coba sekarang Bapak minta kenikmatan akhirat, bisa enggak? Ya Allah, Allahumma nas'aluka jannah, kenikmatan akhirat. Enggak, ditunda. Itu kata Ibnu Mas'ud, dunia itu dihadirkan dan disegerakan makanannya, wasyarabiha, minumannya. Datang namu kita ke rumah orang, sediain enggak minuman? Coba kita doa sholat, minta kenikmatan akhirat, bisa disegerain, tapi dicabut dulu ruhnya oleh Azrail begitu. Ribet. Ya dunia itu disegerakan, mau minum, mau makan, waladzatiha, kelezatannya, wabahjatiha, keindahannya, wa innal akhirata, sementara akhirat, atau wa annal akhirat, sementara akhirat, ghuibat wa zuwidat anna, dibikin gaib, dibikin nggak kelihatan. Coba bayangin. Makanya kan kalau kata Ki Abdurrahman Nawawi ya, dibilang apa? Iman itu ada dua. Ada iman yang murah, ada iman yang mahal, kata dia. Kata beliau. Iman yang murah percaya kepada yang kelihatan. Iman yang mahal percaya kepada yang nggak kelihatan. Apa? Surga, kenikmatan. Ini kita nih ngaji begini luar biasa, pahalanya lebih gede daripada kita sholat 1000 rakaat. Cuman orang nggak tahu. Kalau dia tahu, dia sholat dah. Kalau manusia tahu daripada ngaji, yo ingin aja. Kenapa nggak kelihatan? Semua yang namanya ibadah nggak kelihatan, nggak disegerakan, nggak. Nah itu kata Ibnu Mas'ud, kenapa orang lebih mengutamakan? Karena dunia kelihatan, pahalanya langsung, tapi akhirat entar ditunda. Nah tuh. Ya, fa'ahbabnal ajila wa taraknal ajila. Kami cinta yang segera dan kami tinggalkan yang nanti. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguh ini terdapat dalam suhuf Ibrahim, terdapat dalam suhuf yang pertama dan suhuf Ibrahim dan Musa. Inna hadhil mawa'idal madhkurata fi hadhihi surati muthbatatun fi suhufil qadimatil munazzalati ala Ibrahim wa Musa alaihi salam. Sesungguhnya nasihat yang tersebut tadi yang ada dalam surah ini pun tertera dalam suhuf yang lalu yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa alaihi salam. Fahiya mimma tawafaqat fi syara'i, dan ini termasuk syariat yang sepakat, yang setuju, yang sama begitu. Jadi kalau sekarang kita dinasihati yang baik-baik, pun umatnya Nabi Ibrahim juga dinasihati yang baik-baik. Ini nama nasihat dari dulu udah ada. Kalau kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Sebelumnya juga umat Nabi Ibrahim diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diingatkan oleh Al-Quran tentang pentingnya memperhatikan akhirat, umat Nabi dahulu juga begitu. Umatnya diperintah untuk lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Wasatarathul kutubus samawiyah, dan ditulis oleh kitab-kitab langit terdahulu, kama satarahu hadzal kitabul majid, sebagaimana ditulis dalam Al-Quran ini. Nah terakhir tuh tanbih tuh, ini penting nih Pak. Di belakang, di bawah, di ujung. Tanbihun suhufu Musa ghairu Taurah. Suhufu Musa ghairu Taurat. Suhuf Musa itu selain Taurat. Arti gini Pak, Nabi Musa dapat kitab Taurat, juga dapat suhuf. Beda lagi tuh. Suhuf Musa itu selain daripada Taurat. Kalau orang Yahudi bilangnya Ten Commandment, 10 perintah Tuhan itu. Ya, Ten Commandment kan gitu ya. 10 perintah itu bukan Taurat, lain lagi. Taurat 10 perintah Tuhan lain lagi. Waqat warada, ada sebuah keterangan annau u'tiya asra suhufin. Nabi Musa diberitakan mendapatkan 10 suhuf.
Kalau bahasa orang sananya tin komandemen ya. Wa kana kulluha ibarat, semuanya berupa nasihat. Qala Abu Dzar mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an suhubi Musa ma kanat. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang suhub Musa, bagaimana itu adanya? Qala kanat ibaran kullah, semuanya berupa nasihat. Tuh suhub Musa itu nasihat, jangan berzina, jangan mencuri, jangan zalim. Apa nonton dah? Mohon maaf nih, kalau tin komandemen itu hampir mirip-mirip lah sama cerita Islam itu. Ya. Ajibtu liman ayqana bil maut kaifa yafrahu. Aku aneh katanya itu. Orang yang yakin bakal mati tapi masih senang-senang. Ajibtu liman ayqana binar kaifa yadhaku. Aku aneh orang yang yakin bakal masuk ke neraka tapi dia enak aja ketawa-tawa. Kita yakin kan ada neraka tapi masih sempat kita ketawa begitu, ya Allah. Ajibtu liman ra'ad dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Aku aneh orang yang melihat dunia dan bolak-baliknya dunia, entar ada entar enggak, ya entar mati. Kaifa yatma'innu ilaiha, bagaimana kok dia bisa tenang dengan dunia? Ya ampun, kemarin guru saya meninggal, Kiai Nahrawi Sayuti. Itu guru pertama saya itu bersama Kiai Boro Menawi. Nah guru aja meninggal, apalagi kita jamaahnya gitu aja. Ada orang yakin mati tapi dia masih tenang-tenang aja. Itu kata dalam sebuah riwayat begitu. Ya, ajibtu liman ra'ad dunya, aku aneh orang yang melihat dunia, wa taqallubaha, dan hilir mundiknya dunia, bi aliha, artinya penduduknya tuh atau ahli dunia bolak-balik lah, kaya, miskin, mati, hidup. Kaifa yatma'innu ilaiha, bagaimana kok dia bisa tenang? Ajibtu liman ayqana bil qadari tsumma yansabu, aku juga aneh orang yang yakin adanya takdir tapi sudah sampai meletakkan diri. Ajibtu liman ayqana bil qadar, aku aneh kata gitu. Orang yang yakin percaya dengan qadar dan qadar, tsumma yansabu, tapi dia berletih diri. Ajibtu liman ayqana bil hisab tsumma la ya'malu, aku aneh orang yang yakin bakal dihisab tapi kok enggak mau beramal. Nah ini luar biasa nih Sat ya. Nah mudah-mudahan ya, walaupun panjang, kalau saya baca separoh ketemunya sebulan lagi begitu. Udahlah, mabuk dah. Tapi yang namanya agama mah insya Allah kita mendingan mabuk agama daripada mabuk dunia. Mohon maaf kalau kepanjangan, terpaksa biar 2 rit selesai udah. 2 rit ya. Ya, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah.